Jumpa kembali di channel Tanpa Jejak. Kali ini, Mimin akan melanjutkan kisah horor kiriman santet dari si Dia. Mulai dari teror bola api hingga wajah kepanasan. Beberapa saat setelah itu, api tersebut menghilang. Seperti lilin yang padam karena ditiup seseorang. Yang Adi tahu, jika ada api terbang seperti itu, kemungkinan besar adalah santet. Tapi santet dari siapa? Setelah kejadian api terbang, menuju hari kepulangannya ke Jawa, tidak ada keanehan apapun yang terjadi. Bahkan, Adi sudah melupakan kejadian tersebut. Ya, karena Adi baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa. Akhirnya Adi pun pulang ke Jawa dengan menggunakan pesawat dan tiba dengan selamat. Namun keanehan justru muncul ketika Adi sampai di Bandara Adi Sucipto, Jogja. Saat Adi turun dari pesawat, pertama kali menginjakan kaki ke tanah. Tiba-tiba wajahnya terasa sangat panas, seperti terbakar. Panas dan perih. Seketika Adi membasuh wajahnya dengan air, namun tetap saja terasa panas. Sesampainya di rumah orang tuanya pun, panas itu masih terasa di wajah. Bahkan, Adi merasa wajahnya ini luka dan mengelupas. Tapi ketika lihat di depan cermin, wajahnya terlihat baik-baik saja. Hari kedua, saking tidak kuat menahan panas di wajah, Adi meminta diantar ke rumah sakit untuk diperiksa oleh dokter spesialis kulit. Namun dokter tersebut justru bilang, "Ini kulit wajahnya baik-baik aja loh. Suhu juga normal. Tidak ada luka. Tapi yang dirasakan justru sebaliknya." Hari ketiga, rasa panas di wajah ini semakin menjadi-jadi. Orang tua Adi melihat kondisinya seperti itu, kemudian berpikir bahwa ini bukanlah sakit biasa. Akhirnya mereka membawanya ke tempat almarhum Pak Sazali, seorang kiai di daerah Muntilan, Kabupaten Magelang. Di rumah Pak Sazali, mereka dipersilakan masuk ke ruang tamu. Beliau duduk di depan Adi dan kemudian menatapku sambil wiridan. Setelah beberapa saat, beliau menyuruhnya untuk mengambil wudhu dan memintanya sholat 2 rakaat di mushola rumahnya. Kemudian Adi menuruti perintah beliau untuk berwudhu dan menunaikan sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, wajahku yang tadinya terasa panas dan perih, tiba-tiba terasa sangat segar dan dingin. Rasa sakit itu hilang seketika. Sebelum mereka pamit pulang, Pak Sazali berpesan kepadanya, "Le, tobat yo. Jangan suka mencari masalah dengan orang lain." Adi hanya mengangguk dan mengiyakan pesan tersebut. Sejujurnya, Adi saat itu kurang mengerti dengan maksud perkataan beliau. Yang terpenting, Adi sembuh. Sehari setelah itu, Adi dan keluarganya pergi ke Solo untuk melamar pacarnya. Selama proses lamaran, alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Tetapi, saat sore hari, pada ashar, Adi tiba-tiba cegukan. Sama seperti cegukan, pada umumnya, Adi merasa biasa saja. Namun sampai malam hari, saat Adi dan keluarganya pamit untuk pulang ke Magelang, Adi masih cegukan. Padahal Adi sudah minum tahan napas, bahkan sampai minum jamu. Tapi tetap saja, cegukan tersebut tidak hilang. Mungkin bagi kalian, cegukan itu sepele. Tapi bagaimana kalau cegukan 3 hari non-stop? Adi mengalaminya. Selama 3 hari, ia tidak berhenti cegukan. Akibatnya, nafsu makan jadi turun dan susah tidur. Segala care sudah dicoba, bahkan periksa ke dokter juga. Namun hasilnya nihil, karena di hari ke-7 malam, ia harus sudah terbang lagi ke Kalimantan.
Akhirnya Adi dibawa ke rumah Pak Sazali lagi oleh orang tuanya. Berbeda dengan kunjungannya yang pertama. Setelah mempersilahkan mereka duduk, Pak Sazali langsung ke kamar dan wiridan tanpa mengajak berbincang dahulu. Setelah beberapa saat, Pak Sazali keluar kamar sambil membawa segelas air putih. Beliau kemudian duduk di ruang tamu bersama mereka, lalu menyuruh Adi untuk meminum segelas air putih tersebut. Entah bagaimana bisa, seketika cengkukannya berhenti. "Le, ada masalahnya kamu sama orang itu?" tanya Pak Sazali. "Masalah apa, Pak?" "Perasaan, saya ndak punya masalah dengan orang lain, Pak," jawabku kebingungan. "Sudah jujur saja. Itu loh perempuan rambutnya sebahu, yang inisialnya huruf W itu. Temen bukan?" ucap Pak Sazali. Dek. Adi kaget setengah mati setelah mendengar ucapan Pak Sazali. Bagaimana Pak Sazali tahu tentang Wiwin? Dan apa hubungannya semua ini dengan Wiwin? Apa jangan-jangan api tempo hari adalah kiriman dari Wiwin? "Wes Yole, sekarang kamu sudah baik-baik saja. Bapak minta, nanti kamu habis balik ke tempatmu kerja, langsung temui orang itu dan minta maaf," ucap Pak Sazali lagi. Adi yang kaget sekaligus malu, hanya bisa mengangguk pelan. Ibunya di sampingnya hanya geleng-geleng kepala sedari tadi. Malam harinya, Adi kembali ke kota B dan sampai di tujuan dengan selamat. Semua baik-baik saja dan Adi bergegas untuk istirahat karena keesokan harinya harus berangkat ke kantor seperti biasa. Keesokan harinya, saat sudah berada di kantor, Adi meminjam telepon kantor untuk mengajak Wiwin bertemu setelah jam pulang. Adi ingin melaksanakan apa yang dikatakan oleh Pak Sazali, yaitu meminta maaf. Wiwin pun menyanggupi ajakannya dan berkenan untuk menemuinya. Selepas pulang, Adi menuju ke restoran tempat kami janjian. Ternyata, Wiwin sudah sampai di tempat lebih dahulu. "Win, aku minta maaf atas semua kesalahan yang telah aku perbuat. Maaf sudah membuatmu sakit hati. Aku yang salah, Win. Aku minta maaf," kata Adi kepada Wiwin. "Iya mas, tidak apa-apa. Sekarang aku benar-benar sudah ikhlas memaafkanmu lahir batin," jawab Wiwin. Adi lega mendengar jawaban itu. Kali ini, Adi yakin betul bahwa Wiwin sudah memaafkannya. Namun, Adi masih penasaran apa yang dilakukan Wiwin terhadapnya hingga ia mengalami hal aneh. "Sebenarnya, aku ini kamu apain sih, Win? Tolong jawab jujur ya, Win," tanyaku. "Maaf banget ya mas. Sebenarnya, di sini aku juga salah. Tempo hari, waktu kamu bilang kalau ternyata kamu sudah punya calon istri di Jawa, aku sakit hati mas. Saking sakit hatinya, aku sampai memutuskan untuk pergi ke dukun untuk memberimu balasan. Dukun itu memberiku pilihan, mau membuatmu gila, gak bisa pulang, atau cuma diberi pelajaran. Aku waktu itu masih ingat dosa, jadi akhirnya ku minta biar kamu diberi pelajaran aja," kata Wiwin. "Aku memberikan fotomu kepada dukun itu mas. Kemudian, dia menyayat-nyayat fotomu menggunakan kerisnya. Lalu dukun itu menyuruhku untuk mengubur fotomu di area pemakaman. Sekali lagi aku minta maaf banget mas, aku juga salah," terang Wiwin kepada Adi. Mendengar penjelasan dari Wiwin, Adi benar-benar merasa menyesal. Adi jadi yakin bahwa semua ini adalah balasan dari perbuatannya sendiri. Dari awal, Adi sudah menyadari bahwa apa yang Adi lakukan adalah salah. Tapi egoisme masa mudanya justru menjerumuskannya dalam suatu masalah. Pada akhirnya, Adi dan Wiwin berpisah dengan baik-baik.
Tidak ada gangguan apapun yang terjadi setelah itu. Beberapa bulan kemudian, di tahun 1993, Adi pun menikahi pacarnya. Pacarku tahu cerita ini setelah kami menikah. Suatu perbuatan, entah itu perbuatan baik ataupun buruk, pasti ada balasannya. Maka berhati-hatilah dalam melakukan sesuatu. Itulah cerita dari pengalaman masa muda ayah penulis. Dari cerita ini, kita bisa banyak belajar untuk tidak berlaku semena-mena saat telah berkomitmen dengan orang lain. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan tinggalkan komentar.